Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat GSJ Peniel dan juga Jemaat GSJ Peniel Cabang Anugerah Kemendung. Berjumpa kembali pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 April tahun 2026 di dalam program Gemar Online bersama saya Yosua Hendri. Terpujilah nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam segala kesehatan, berkat, rahmat, cinta, kasih, dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat ke-16 sampai 26. Ya, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan, mungkin agak panjang, tetapi supaya kita lebih jelas, lebih clear mengenai ayat bacaan kita pada pagi hari ini. Saya bacakan Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pembacaan kita cukup panjang, familiar sekali ayat ini, tetapi ada beberapa hal. Kalau Tuhan ingin kita membaca ulang, mendengar ulang, berarti Tuhan sedang berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pada perikop kita kali ini, Rasul Paulus mengkontraskan hidup menurut keinginan daging dengan hidup oleh roh. Hidup menurut keinginan daging adalah mengikuti hasrat, hawa nafsu, serta keinginan-keinginan duniawi yang bersifat merusak. Ingat Bapak Ibu, kehidupan menuruti keinginan daging, ya, yaitu kehidupan yang menginginkan keinginan-keinginan duniawi yang bersifat merusak. Keinginan daging selalu seiras dengan keinginan duniawi, dan itu adalah merusak. Apa yang dirusak? Tentu yang dirusak dari keinginan daging adalah kehidupan rohani kita, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Orang-orang yang melakukannya tidak akan mendapat bagian dalam Allah. Bapak Ibu bisa baca dalam ayat 21 tadi ya. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, orang yang melakukan keinginan daging, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan-keinginan duniawi yang bersifat merusak tadi, merusak keinginan roh, berarti dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Sebaliknya Bapak Ibu, orang yang hidupnya dipimpin oleh roh akan membuahkan sifat-sifat ilahi seperti yang dicantumkan pada ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh. Bapak Ibu sudah hafal sendiri ya, masing-masing sudah hafal buah-buah roh. Ya,
Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh akan membuahkan sifat-sifat Allah di dalam buah-buah roh tersebut. Ya. Satu hal diantaranya dalam menyangkal diri dari hawa nafsu kedagingan dan hal-hal duniawi, sehingga kuasa Roh Kudus senantiasa aktif dan tak akan berhenti memimpin hidup kehidupan kita. Nah, ayat 24-25 ya. Saya bacakan ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus. Nah, ini kalau kita hidup di dalam roh, Bapak Ibu perhatikan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, kalau kita dipimpin oleh roh, dipimpin oleh roh, maka hidup kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Dalam pandangan firman, keinginan daging dan hidup oleh roh selalu berlawanan dan senantiasa berperang. Keduanya memang bertentangan. Hidup oleh roh dengan hidup dalam keinginan daging ini selalu bertentangan. Ya, hiduplah oleh roh, kata firman Tuhan, agar kita mencapai kemenangan atas daging. Kalau kita sudah tahu bahwa keinginan daging itu adalah keinginan yang merusak, yaitu merusak kerohanian kita, maka kita harus bisa mengalahkan kedagingan itu dengan apa? Dengan hidup selalu di dalam roh, hidup oleh rohnya, agar kita mencapai kemenangan atas daging. Mari hidup dengan membiarkan hati, pikiran, dan seluruh adanya kita dipimpin oleh roh. Nah, kalau kita dipimpin oleh roh, selalu berusaha hidup di dalam roh, selalu hidup berbuahkan buah roh, hidup berpadanan dengan Roh Kudus, maka kita pasti menang akan keinginan daging. Ya, keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Kita baca ayat 19. Ya, perhatikan. Ayat 19, keinginan daging itu apa? Kita harus menang, kita harus hidup oleh rohnya agar kita menang atas daging. Keinginan daging itu apa? Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, perhatikan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu keinginan daging. Kita harus mengalahkannya dengan apa? Kita harus hidup di dalam roh, hidup membiarkan hati, pikiran, seluruh kehidupan kita ini dipimpin oleh roh. Nah, sesudah roh Allah yang kudus mengambil kendali dan memimpin, firman Tuhan menegaskan, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Semakin dimurnikan, semakin disucikan, mengalami kepenuhan hidup yang diselamatkan, bukan karena hukum Taurat, tapi hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ini sudah diambil alih oleh Roh Kudus, hidup kita sudah berpadanan dengan Roh Kudus, secara otomatis maka keinginan daging itu akan dikalahkan. Ya, kita tidak akan menuruti keinginan daging, sehingga kita akan semakin dimurnikan, semakin disucikan, semakin dimurnikan, semakin disucikan. Kita harus mengingat ada satu firman Tuhan mengatakan, pada akhir zaman ini yang suci akan semakin suci, yang jahat akan semakin jahat, yang lurus semakin lurus, yang sesat semakin sesat, yang lurus semakin lurus, yang nyeleweng semakin menyeleweng jauh.
Bapak Ibu perhatikan, mulai sekarang mari bawa kehidupan kita hidup di dalam Roh Kudus, hidup berpadan dengan Roh Kudus, agar kehidupan kita ini semakin hari semakin disucikan, semakin hari semakin dimurnikan, hingga saatnya nanti kita layak saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita layak menjadi mempelainya yang tidak bercacat celah. Mari kita melatih diri untuk menyangkal diri. Kapan menyangkal dirinya? Setiap hari, ya, dengan menerapkan dan mengembangkan sifat-sifat ilahi yang sudah dikaruniakan Roh Kudus kepada kita. Loh, Roh Kudus sudah mengaruniakan sifat-sifat ilahi. Orang yang sudah menerima Roh Kudus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus, dia sudah menerima sifat-sifat ilahi. Mari kita terapkan, kita kembangkan selalu hidup di dalam sifat-sifat ilahi tersebut. Mari kita memiliki dengan memelihara hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan Yesus. Ini kuncinya. Ini kuncinya kalau kita mau hidup dalam Roh Kudus, berpadan dengan Roh Kudus, ya caranya, kuncinya yaitu apa? Dengan memelihara hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan Yesus melalui doa dan saat teduh dengan Rohnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau Bapak Ibu menang atas daging, Bapak Ibu harus hidup di dalam Roh. Kalau Bapak Ibu sudah diambil alih hidupnya oleh Roh Kudus, Bapak Ibu akan semakin disucikan, semakin disucikan. Ya. Dan dengan cara apa kita semakin disucikan? Dengan cara kita selalu menjaga hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan di dalam doa dan saat teduh dalam Rohnya. Bapak Ibu, mari kita menjadikan gereja kita Gereja Peniel ini, atau Gereja Peniel dan juga Gereja Peniel cabang Anugerah Kemendung sebagai sarana bertumbuh dalam kekudusan iman. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi pernyataan saya. Mari kita jadikan Gereja Peniel sebagai sarana bertumbuh dalam kekudusan iman, lebih berharap hanya dalam Rohnya, dengan mempraktikkan saling membangun dalam Roh dan saling meneguhkan kasih mengasihi, Bapak Ibu, baik antar saudara seiman di dalam Gereja GEJA Peniel. Ya, mari saling bertumbuh. Kita jadikan perkumpulan kita, komunitas kita dalam GEJA Peniel ini dan Anugerah Kemendung untuk menjadi sarana kita dalam bertumbuh di dalam kekudusan iman, di dalam berharap dalam Rohnya, dalam praktek saling membangun dalam Roh, saling kasih mengasihi, ya. Jangan lupa, kalau kita Gereja Peniel, dalam Gereja Peniel bisa mempraktekkan ini, kita juga pasti akan bisa mempraktekkan di luar gereja kita, di sekitar gereja kita, di sekeliling rumah, tempat kerja, di dalam kampus, atau aktivitas apapun. Kalau kita dapat, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, kita dapat menjadikan Gereja Peniel ini tempat kita untuk praktek, belajar praktek kasih, belajar praktek berharap, belajar praktek di dalam kekudusan, maka di dunia luar pun pasti kita sanggup hidup di dalam kekudusan. Mari kita, Tuhan berikan kesempatan di dalam Gereja Peniel ini untuk kita bertumbuh. Pergunakan sungguh-sungguh. Mari kita praktekkan hidup di dalam Roh itu di dalam gereja kita, agar saat kita keluar memberitakan Injil di dalam KKA yang menjangkau jiwa, kita tetap hidup di dalam kekudusan. Tuh, terima kasih Bapak Ibu, demikian yang dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua, menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kita, bahwa kita harus hidup di dalam Roh untuk kita menang atas daging. Kalau kita hidup dalam Roh, untuk menjaga hidup dalam Roh, kita harus bersandar, kita harus hidup bergaul, kita harus hidup memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa dan saat teduh kita. Terima kasih.
Demikian firman Tuhan, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kesempat firman-Mu dapat hamba-Mu sampaikan melalui kebenaran firman dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam roh-Mu. Seluruh jemaat GEJ Peniel dan GEJ Peniel cabang Anugerah Kemendung, semuanya di dalam kasih kemurahan-Mu, rindu melakukan firman-Mu, hidup di dalam roh, bukan hidup dalam daging. Kami mau memelihara dalam hidup dalam roh, dengan berhubungan intim dengan Engkau, dengan Tuhan memelihara kedekatan kami, memelihara hubungan kami dengan pribadi-Mu melalui doa dan juga doa dan juga saat teduh kami bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami sepanjang hari ini, mulai awal pagi hari ini sampai siang dalam aktivitas kami, sampai sore Tuhan. Kami mau berjumpa kembali dengan keluarga kami, bercengkerama, berbahagia bersama keluarga kami, bahkan sampai ke pemaringan kami kembali. Semuanya dipelihara Tuhan. Tidak ada rancangan yang jahat, rancangan kecelakaan dalam Engkau. Bahkan Engkau mematahkan segala rancangan-rancangan jahat yang dibuat iblis untuk menghancurkan kami. Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah seluruh doa kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari hidup di dalam kasih, jauhi keinginan daging, lebih erat lagi kepada Tuhan Yesus. Dan yakinlah Tuhan pasti memberi kemenangan. Salam bergemar. Haleluya.